Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah kalimat yang pantas untuk disuguhkan kepada kedua mempelai, Mas Aswin dan Mbak Ajeng. Sebuah doa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan keberkahan kepada kedua mempelai. Barakallahu lak, semoga keberkahan senantiasa menyelimuti kamu di dalam kondisi senang. Wa baraka alaik, dan mengiringi gerak langkahmu ketika sedang sulit. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga kalian berdua senantiasa berkumpul di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita kepada kita semua untuk mengiringi perjalanan panjang mereka berdua. Oleh karena itu sekali lagi kita ucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya Mas Aswin dan Mbak Ajeng, 57,04 detik 57,04 detik itulah catatan waktu akad nikah tadi yang saya hitung. 57,04 detik, sangat singkat, lancar, tidak sampai 1 menit, tidak sampai 1 menit. Maka kondisi berubah, peta berubah. Kalimat tadi itu game changer dalam kehidupan mereka berdua. Hanya 57,04 detik. Oleh karena itu, jamaah sekalian, saya pribadi nggak terlalu khawatir ada kendala di saat akad nikah, karena sangat cepat dan quote-unquote cukup mudah. Yang saya khawatirkan hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, apakah senyum mereka berdua bisa mereka pertahankan atau berbalik menjadi prahara? Hadirin yang Allah muliakan, saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi itulah yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istri kalian mengambil perjanjian yang sangat sulit dari kalian. Sangat sulit. Ghalidha, sangat berat. Sangat berat. Ini bukan tentang akad, hadirin. Akad mudah. Ini tentang dibalik akad tersebut. Ini tentang sebuah kehidupan. Ini semua tentang perjuangan. Dan ini semua tentang pengorbanan. Apalagi yang saya ketahui bahwa pasangan kita yang semoga Allah berkahi ini itu memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi saya rasa tidak mudah untuk bisa menerima apa yang saya katakan. Perlu kita ketahui dalam ilmu fikih, akad nikah adalah akad terberat dari semua akad di dunia. Dari semua akad di dunia. Makanya Allah menggunakan kalimat mitsaqan ghalidha.
komitmen yang sangat berat. Hanya 3 kali Allah sebutkan di dalam Al-Quran istilah mitsaqan ghalidha. Yang pertama untuk para nabi ketika Allah kasih amanah. Yang kedua untuk Bani Israel, bagi yang ingin tahu bagaimana sulitnya Nabi Musa membimbing Bani Israel, silahkan lihat surat Al-Baqarah. Dan kepada mereka Allah kata mitsaqan ghalidha. Susahnya diatur Bani Israel, susahnya didakwahi, dan Allah katakan mitsaqan ghalidha. Lalu yang ketiga untuk kehidupan suami istri, Allah lagi-lagi menggunakan kalimat mitsaqan ghalidha, komitmen yang sangat berat. Dan lucunya jamaah sekalian, mayoritas yang melangkah ke kehidupan ini tidak ada persiapan sama sekali. Persiapan mentok-mentok di hari ini, hari H, lalu H+1 kita biarkan seperti air mengalir, dan itu yang fatal. Harusnya yang paling dipersiapkan bukan hari ini, yang harus dipersiapkan hari esok, minggu depan, bulan depan. Bagaimana Mas Aswin ngelit rumah tangga ini, dan bagaimana Mbak Ajeng menjadi anggota keluarga yang baik. Itu yang harus dilakukan. Dan yang gagal sudah banyak. Oleh karena itu hadirin sekalian, tolong camkan baik-baik. Hari ini merubah segalanya. Hari ini merubah segalanya. Kalau kita tidak sikapi dengan serius, akan fatal. Akan fatal. Dan saya rasa masing-masing pihak mempelai sudah pernah merasakan indahnya hari akad nikah dan beratnya hari-hari berikutnya. Sudah pernah merasakan suasana tertawa dan sudah pernah merasakan suasana menangis dan merasa beratnya luar biasa mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, nasihat saya simpel saja. Hadirin, akan ada rasa sedih, akan ada rasa sedih, bahkan mungkin akan ada air mata. Dan Nabi kita SAW pernah memberikan sebuah doa untuk menghilangkan kesedihan, untuk menghilangkan air mata tersebut. Doa yang lumayan, tidak pendek tapi tidak terlalu panjang. Yang saya ingin garis bawahi adalah awal dari doa tersebut, karena itu inti dari kebahagiaan, inti dari hilangnya semua rasa sedih dan rasa berat pada saat nanti kita mengarungi perjalanan rumah tangga. Ketika Nabi kita SAW mengajarkan kita doa agar menghilangkan rasa sedih tersebut, Nabi kita SAW memberikan sebuah opening, Allahumma ana abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Ya Allah, saya ini hanyalah seorang hambamu ya Allah, dan saya adalah anak dari hambamu yang laki-laki. Ayah kita adalah hamba Allah jamaah. Wa ibnu amatik, dan saya hanyalah seorang anak dari hambamu yang wanita. Ibu kita adalah hamba Allah. Mari kita renungkan. Nabi ajarkan kita doa ini, ya Allah, saya adalah hamba, dan saya adalah anak seorang hamba, dan saya adalah anak dari hamba perempuanmu. Bukankah 3 pihak yang diangkat di awal doa ini semua tentang inti dari keluarga, ayah, ibu, dan anak. Dan Nabi ajarkan sebuah pesan besar, bahwa untuk menghilangkan kepedihan, maka ayah, ibu, dan anak harus bermain sebagai seorang hamba, ya, harus bermain sebagai seorang hamba.
Suami harus bermain sebagai seorang hamba, istri harus bermain sebagai seorang hamba, dan anak, baik yang dibawa masing-masing pihak atau nanti anak yang dilahirkan dalam pernikahan ini, harus bermain sebagai seorang hamba. Kalau tidak berantakan, kalau tidak berantakan. Dari mungkin ratusan, mungkin ribuan kasus rumah tangga yang Allah takdirkan saya tahu dalam sesi konsultasi atau permasalahan, intinya cuma satu ini. Intinya cuma satu. Mau selingkuh lah, mau KDRT lah, mau istri ngelawan lah, mau ngebentak suami lah, mau suami nggak pulang lah. Intinya cuma satu. Masing-masing pihak nggak bermain sebagai seorang hamba. Akhirnya suami bermain dengan ego kepemimpinannya, keegoisannya, arogansinya. Apa yang terjadi? Berantakan semua. Lalu sang istri mulai dengan dendamnya, dengan ngejawabnya, dengan suara kerasnya, perlawanan sebagai seorang wanita. Berantakan semua hadirin sekalian. Gak ada yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga kecuali apabila kita bermain sebagai seorang hamba. Apabila suami bermain sebagai seorang hamba, dia bisa pukul istrinya. Tapi apakah itu seorang hamba? Hamba itu rendah. Hamba itu rendah. Kita bisa caci maki istri kita, tapi apakah hamba pantas mengucapkan hal tersebut? Apa perintah Rabbnya? Itu yang dia jalankan. Istri bisa melawan, istri bisa ngejawab, istri bisa mengeluarkan seluruh oceh-ocehannya. Tapi apakah itu cara main seorang hamba? Istri bisa nggak taat, lalu mengedepankan hak wanita. Tapi apakah itu cara bermain seorang hamba? Coba baik Mas Aswin dan Mbak Ajeng jujur dalam bermuhasabah dalam kasus sebelumnya. Apa penyebab? Bukankah kita belum menjadi seorang hamba? Atau pasangan kita belum menjadi seorang hamba? Ini core hadirin. Adapun hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri, semua akan mudah jika kita sepakat kita adalah seorang hamba. Dan mau dikuliahin seperti apapun tentang kewajiban suami, kewajiban istri, gak akan ada manfaat, gak akan ada pengaruh, gak diamalkan kalau kita belum menerima status kita sebagai seorang hamba. Oleh karena itu hadirin, jadilah seorang hamba yang baik, hamba yang takut kepada Allah. Makanya Nabi SAW ketika berbicara dengan para suami, apa kata Nabi SAW? Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah pada saat Anda menyikapi istri Anda. Dan bagaimana Nabi mengarahkan, Anda tuh hamba loh. Dan kalau Anda tahu diri bahwa Anda adalah hamba, maka bertakwalah kepada Allah ketika Anda menyikapi istri Anda yang lebih lemah dari Anda, yang Anda bisa tekan, yang Anda bisa sudutkan, yang Anda bisa caci maki, yang Anda bisa tunjuk-tunjuk, yang Anda bisa pukul atau tampar dia. Tapi Anda adalah seorang hamba. Gak pantas seorang hamba demikian. Ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi istri Anda. Rumah tangga ini ditentukan dari kemampuan Mas Aswin dan Mbak Ajeng dalam memainkan peran seorang hamba. Apabila peran ini gagal dimainkan, maka ada bahaya dalam pernikahan ini. Tapi kalau peran ini bisa diamalkan dengan apik, dengan indah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, maka rumah tangga ini akan jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya di dunia, tapi Allah akan kumpulkan nanti di akhirat. Bermainlah sebagai seorang hamba. Dan sekilas info, hamba itu nggak punya bergen hadirin. Hamba itu nggak punya bergen. Kalau bos punya bergen, kalau pemimpin punya bergen. Jadi kalau suami masih bicara tentang arogansinya, dia bukan hamba.
Hamba nggak punya bergeng, hamba nggak punya posisi tawar, hamba hanya fokus mengerjakan kewajiban. Hamba itu lebih rendah daripada pembantu. Pembantu masih dapat gaji atau salary, hamba nggak punya apa-apa. Tapi justru kalau kita bisa fokus bermain seperti itu, Allah janjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga ini bisa terlaksana. Dan yang terakhir, pernikahan ini bukan pernikahan di antara dua individu. Ini persatuan di antara dua keluarga besar. Maka saling support untuk berbakti kepada masing-masing keluarga besar. Jaga silaturahim. Mas Asmin dukung Mbak Ajeng untuk berbakti kepada orang tua dan silaturahim kepada keluarga besar, dan minta dukungan dari Mbak Ajeng untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan silaturahim dengan keluarga besar. Dan untuk para senior-senior di sini, dukung beliau-beliau untuk bisa menjadikan pernikahan ini adalah pernikahan kedua mereka dan terakhir mereka sampai ke surga kelak. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Sekali lagi barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.